Saat pria ini pulang ke rumah, baru sampai di depan, ia langsung menyadari ada 2 jejak kaki besar di tanah. Ini jelas bukan sandal istrinya. Di samping jejak kaki itu juga terdapat banyak puntung rokok, menandakan seseorang pernah mengintai di depan rumahnya. Gaya ini bukan perampokan biasa, melainkan ciri khas pembunuh bayaran. Ia segera mengambil pistol dari mobil, lalu melompati pagar dan berlari menuju rumah di bawah bayangan pepohonan. Namun, ia menemukan jejak kaki yang jelas di dekat rumah, menandakan orang itu sudah masuk ke dalam. Carl merunduk dan masuk ke rumah. Di dalam, musik rock sedang diputar, tetapi istrinya tidak terlihat. Carl langsung berlari ke kamar tidur. Kondisinya berantakan dan ada bercak darah di dinding. Ia segera menelepon istrinya dan baru tahu bahwa istrinya mengalami luka parah dan sedang dirawat di rumah sakit. Saat ia tidak di rumah, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba menerobos masuk. Sebuah pisau langsung diayunkan ke atas kepalanya. Adik iparnya memberitahu Carl bahwa 2 orang itu sangat kejam. Melihat kakaknya hampir sekarat, mereka pun pergi dengan naik taksi hijau. Setelah mendengarnya, Carl segera memindahkan istrinya ke rumah sakit swasta. Sesampainya di rumah, ia langsung menggali lantai. Sebagai pembunuh bayaran kelas khusus, ia menyembunyikan banyak perlengkapan darurat di rumah, hal-hal yang sama sekali tidak diketahui istrinya. Setelah mengambil senjata yang diperlukan, Carl menyamar sebagai turis dan mulai berkeliling kota untuk mencari taksi hijau. Setelah menemukannya, ia tidak langsung turun, melainkan mencatat perusahaan taksi tersebut. Malam hari, saat orang-orang sudah sepi, ia mendatangi perusahaan itu dan berpura-pura punya urusan mendesak. Lalu ia mundur selangkah dan mengangkat pistolnya. Penjaga langsung ditembak mati. Carl masuk ke ruang kontrol dan memeriksa seluruh rekaman perjalanan taksi. Ia menemukan satu mobil yang 2 hari lalu sempat berhenti di dekat rumahnya. Carl keluar dari halaman pencarian. Ia menemukan pemiliknya, seorang pria muda berambut keriting. Setelah mendapatkan semua informasi penting, Carl mengacak-acak ruang kontrol dan menyebarkan sejumlah uang tunai untuk menciptakan kesan perampokan. Carl menunggu di depan garasi. Begitu pria berambut keriting itu datang dengan taksi hijau, Carl langsung mengikutinya. Setelah menempuh jarak tertentu, ia turun lebih dulu dan berpura-pura menjadi penumpang yang naik ke mobil itu. Ia menyebutkan sebuah alamat. Sopir itu fokus menyetir, sementara Carl mengeluarkan pistol. Sopir itu panik dan berpikir keras. Ia segera menyerahkan dompetnya, tetapi Carl tidak tertarik. Ia justru menanyakan penumpang yang 2 hari lalu menyewa mobil ke daerah dekat rumahnya. Sopir itu masih ingat, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berotot besar, sementara wanitanya sangat kurus. Mereka turun dari pesawat pribadi, lalu menyewa mobil menuju sebuah rumah pribadi di tengah hutan. 1 jam kemudian, mereka keluar dan langsung kembali ke bandara. Sopir tidak banyak bertanya, jadi ia tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam rumah. Meski sudah mengaku semuanya, semakin banyak bicara justru semakin dekat dengan kematian. Carl tidak tahu siapa 2 orang itu, tetapi bosnya pasti tahu, karena di antara semua rekan seprofesi, hanya bosnya yang tahu alamat rumah keluarganya. Carl kemudian menggunakan identitas palsu untuk naik pesawat menuju New Orleans. Di sana ia memiliki 6 gudang yang penuh dengan persenjataan militer. Dengan membawa 1 pistol, 2 peluru, dan paspor baru, Carl memilih 1 dari sekumpulan pelat nomor dan memasangnya di mobil. Kini, selain senjata asli, seluruh identitasnya adalah palsu.